Saya Faris Akhirullah akan menjelaskan tentang latar belakang Buya Hamka. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah salah satu ulama besar Indonesia yang meninggalkan jejak panjang dalam bidang keagamaan, sastra, dan pemikiran. Lahir pada 17 Februari 1908 di Minangkabau, Sumatera Barat, Buya Hamka bukan hanya seorang cendekiawan muslim, melainkan juga penulis produktif, pejuang kemerdekaan, dan pemikir yang mendalam. Berikut adalah gambaran singkat tentang kehidupan dan kontribusi beliau yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, pendidikan dan kiprah awal yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Faris atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan dan kiprah awal Buya Hamka. Buya Hamka tumbuh di lingkungan keluarga yang religius dan minatnya terhadap ilmu agama tampak sejak usia dini. Pada tahun 1924, ia memutuskan untuk berhijrah ke Batavia yang kini dikenal dengan Jakarta untuk mengajar pendidikan formal dan keilmuan. Pendidikannya dimulai di Sekolah Persiapan Persyarikatan Muhammadiyah dan berlanjut ke Mulo yang merupakan pendidikan menengah setara dengan SMA saat ini. Selanjutnya yaitu materi tentang keterlibatan Buya Hamka yang akan disampaikan oleh Maila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Najwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterlibatan dalam Muhammadiyah. Sejak muda, Hamka terlibat aktif dalam gerakan Muhammadiyah, khususnya setelah kembali dari perjalanannya ke Mekah. Muhammadiyah dengan misi pembaruan Islam dan fokus pada pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan pemikiran Buya Hamka tentang pentingnya memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pada tahun 1925, Hamka bergabung dengan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Keterlibatannya dalam Muhammadiyah semakin kuat ketika ia pindah ke Makassar dan kemudian Jakarta, di mana ia dipercaya memimpin cabang Muhammadiyah di beberapa wilayah. Dalam Muhammadiyah, Hamka tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam penyebaran gagasan Islam modern dan reformasi sosial. Langsung saja, materi selanjutnya yaitu peran kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Aurelia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Maila atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran Buya Hamka dalam kemerdekaan. Selama periode perjuangan kemerdekaan Indonesia, Buya Hamka juga turut berkontribusi. Ia terlibat dalam pergerakan nasionalis dan mendukung perjuangan kemerdekaan melalui tulisan-tulisannya. Keberanian dan dedikasinya terhadap kemerdekaan membuatnya dihormati sebagai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengaruh sastra dan karya tulis. Buya Hamka dikenal sebagai penulis produktif dengan puluhan karya dalam bentuk novel, esai, dan buku. Novelnya yang terkenal seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mencerminkan kepekaan sosial dan nilai-nilai keislaman. Karya-karya tulisnya tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan agama. Selanjutnya yaitu materi kiprah keagamaan dan pendidikan yang akan disampaikan oleh Halimah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Aura. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kiprah keagamaan dan pendidikan. Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang ulama besar dan pendiri pondok pesantren Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Pendidikan dan dakwahnya menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam dan pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, pembahasan yang akan disampaikan oleh Mustaqim Hanafi.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Halimah yang telah menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu penutup, warisan yang abadi. Buya Hamka meninggal pada 24 Juli 1981. Tetapi warisannya terus hidup dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenang sebagai sosok yang menyatukan pemikiran keislaman, kebangsaan, dan sastra. Buya Hamka mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan, keadilan sosial, dan cinta tanah air. Warisan beliau tetap menjadi sumber inspirasi untuk generasi-generasi selanjutnya dalam membangun bangsa yang adil, beradab, dan berbudaya.